Keluarga tiga orang membentuk jajaran jumbai khusus, dengan kabut asap dan bulan pertama di kedua sisi. Kedatangan ketiga pria itu sangat cepat. Luo Zeng telah berhenti sedikit di bawah blok Hydra, dan ketiganya telah mengikuti. Dalam reinkarnasi, Luo Zeng sudah mengetahui rahasia Kaisar King, tetapi juga tahu bahwa api ingatan dari mereka bertiga telah dihapus. Sekarang tiga orang ini bukan tiga orang yang dia kenal. Luo Zeng memandang ketiga orang itu dan dia tidak berhenti. Sekarang hanya tiga orang yang memiliki keluarga. Jika Anda menunggu, saya khawatir itu bukan iman yang besar, tetapi seorang suci, seorang suci. Dia ingin membantu Jumbai mengembalikan ingatan mereka, tetapi sekarang jelas bukan saatnya. Luo Zenglu, awan biasanya melewati 9 kepala, dan kemudian berjalan pergi. Langkah ini sepertinya membuat Hydra jengkel. Mereka tidak bisa menyusul Luo Zeng, tetapi mereka melepaskan kemarahan pada tiga orang. Hei, hei. Semua kepala ular terbuka pada saat yang sama, membidik bola berdarah dengan Jumbai dan orang lain. Bunga ungu dengan Jumbai di kepalanya terlintas sedikit, dan dalam jajaran tiga orang, cahaya lavender tiba-tiba melintas. Mengandung bulan pertama dan aroma yang mengandung kabut asap, lewati susunan ini untuk melewati Jumbai. Pedang ungu. Gudang senjata ini pada awalnya merupakan pertempuran besar, tetapi berada di bawah tangan Kaisar King. Jantung keluarga terhubung satu sama lain. Dengan pertarungan besar ini, kekuatannya meningkat beberapa kali. Melihat bola berdarah dimuntahkan oleh Hydra, pedang api ungu di tangan Jumbai diangkat dengan lembut. Menyikat kuas. Pedang api ungu tiba-tiba terbelah menjadi puluhan pedang kecil. Pedang kecil ini meledak secara acak. Setelah beberapa pedang kecil menembus bola cahaya berdarah, mereka membakar bola darah, dan lebih banyak pedang kecil menghantam Hydra. Hydra sangat besar, tetapi sangat lambat. Dalam sekejap mata, pedang kecil itu masuk ke tubuh Hydra. Pedang kecil ini hanya seukuran tamparan, dan masing-masing kepala ular panjangnya ratusan kaki dan lebar beberapa kaki, sehingga tidak ada cedera sama sekali. Arms ungu di mata dengan Jumbai melintas lagi, dan sebuah kata dengan lembut diludahkan di mulut, ledakan. Hei! 9 tengkorak ungu langsung menyebarkan api ungu panas. Hydra besar menjerit dan jatuh ke magma. Dan nyala api ungu sangat dahsyat, bahkan jika itu tercampur ke dalam magma, ia masih menyala dengan ganas. Namun, sekejap mata, ular berkepala 9 terbakar bersih, dan bahkan permukaan laut magma membentuk api ungu yang naik dari langit. Setelah Jumbai memasuki kesempurnaan hebat, api ungu menjadi lebih kuat. Ketika Luo Zeng melarikan diri dengan cepat, dia juga melihat kembali situasi di belakangnya. Meskipun Hydra bukan senjata yang sangat kuat, Luo Zeng dapat dengan mudah mengalahkannya. Tetapi untuk melarikan diri, dia secara alami tidak akan membunuh, meninggalkannya untuk memblokir 3 orang. Saya tidak berharap untuk menembak Jumbai, dan saya membakar Hydra. Mengejar. Dengan rumbai acuh tak acuh, cahaya menyala di tengah-tengah trio, dengan cepat mempercepat ke ekstrim, diikuti oleh Luo Zeng. Melihat bahwa ketiganya baru saja pergi. Darah Gembala, Taiking Timur, Fang Benci, dan seterusnya juga mengikuti. Setelah kegagalan terakhir, mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Luo Zeng. Tetapi tidak didamaikan dengan Luo Zeng untuk melarikan diri di depan mata mereka, belum lagi di belakang mereka, ada anak suci dalam keluarga. Dengan Jumbai kecil dari Jumbai, aku baru saja melangkah ke penyempurnaan yang hebat. Apakah ada kekuatan seperti itu? Ketika darah Gembala dilewatkan melalui tempat di mana Hydra dibakar, dia melihat magma yang terbakar di magma. Mereka bertiga, sangat aneh. Apakah itu temperamen atau kekuatan? Telah menjadi sangat aneh, kata wajah Taiking Timur. Pada saat ini, ada 3 sosok yang terbang di belakang mereka, dan itu adalah Timur, Wali, dan Dinasti Tang. Ketiga Yaseng ini dikirim keluar setelah menerima instruksi Kalajengking Murni Oriental. Tentu saja, itu kemudian, tetapi sudah menyusul. Beberapa gelombang sebelum dan sesudah, hanya menyapu laut lahar. Aroma panas dari laut magma, tercermin di wajah Luo Zeng. Meskipun wajahnya tetap tenang, ada sedikit kecemasan di hatinya. Tidak ada ikan aneh untuk memimpin, saya tidak tahu harus kemana sebelumnya, jika jatuh ke sarang yang kuat, itu bisa merepotkan. Dan orang-orang di belakangnya bahkan lebih tidak bisa menyingkirkan. Keluarga 3 orang itu mengikutinya dengan seksama, dan napas yang diungkapkan oleh Fajar yang lebih jauh bahkan lebih kuat, setidaknya dengan anak suci itu. Sama seperti Luo Zeng berpikir tentang bagaimana untuk keluar dari jalan, laut magma tak berujung telah berakhir, digantikan oleh garis pantai hitam. Pada awalnya, Luo Zeng melihat garis pantai hitam ini, tapi itu agak aneh. Ketika dia dekat dengan garis pantai, matanya dengan hati-hati terkondensasi, dan menjadi jelas bahwa ini sama sekali bukan garis pantai, tetapi laut hitam. Garis pantai hitam ini adalah persimpangan dari 2 perairan, tetapi satu sisi adalah magma dan yang lainnya adalah air hitam. Batas-batas antara keduanya sangat jelas dan tidak saling mengganggu. Tempat hantu yang di depan air hitam, ada sedikit kejutan. Tampaknya menjadi kematian mutlak, tidak marah sama sekali. Jika Anda menemukan tempat seperti itu di waktu lain, Luo Zeng pasti akan memutar jika tidak diperlukan. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan sama sekali. Luo Zeng hanya ragu-ragu sedikit, dan mendengar suara siulan tajam di belakangnya. Siu. Pedang ungu yang berputar-putar terus-menerus telah langsung menuju Luo Zeng, dan Jumbainya telah dihantam oleh jarak beberapa ribu kaki. Luo Zeng berbalik dan menghindari pedang api. Dia membentangkan sayap guntur lagi dan masuk ke daerah air hitam. 3 orang dalam keluarga itu tidak ragu dan terus mengejar mereka. Namun, setelah pemenuhan besar Capung Timur, Mutian Shou, Tang Yan, dan Gembala Darah, wajah menunjukkan warna yang bermartabat. Air macam apa ini? Di pernis hitam, tidak marah sama sekali, kata si kerut Oriental. Lagi pula, itu adalah jurang maut, di mana-mana jadi,
berbahaya, bahkan jika budidaya mereka sangat tinggi, tetapi terlalu banyak kali harus berhati-hati. Tidak masalah, jangan biarkan anak itu kabur, kata Severed Blood, memandang ke kejauhan. Ketika kamu bergegas ke dalamnya, kamu hanya bisa mati, kata Mutian, yang memikirkannya. Ranger, kamu harus kembali dulu, dan biarkan kami pergi setelah pembunuhan Luo Zeng. Di mata beberapa tetua Yaseng, mereka memiliki kesempatan untuk mewarisi jurang dalam jurang, dan akan sangat disayangkan jika mereka jatuh. Dan melawan Luo Zeng, mereka bertiga sudah cukup. Setelah membuat keputusan, ketiga Yaseng mengejar ke perairan hitam.